Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bro Konco, balik lagi bersama saya tentunya di channel Wong Klaten. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi pengalaman seputar saya sebagai seorang perantauan ya. Jadi sedikit berbeda. Kalau biasanya sebagai seorang pegawai negeri sipil, kali ini global ya. Jadi perantauan dari mana aja, mungkin perantau untuk bekerja atau mungkin kuliah atau apalah, yang penting meninggalkan domisili awal ke domisili yang lain, apalagi di luar pulau yang butuh waktu yang lama mungkin mengumpulkan uang untuk bisa kembali ke rumah. Nah, ini ada beberapa tips dari saya agar teman-teman nanti di perantauan itu tidak merasa bosan dan tidak ingin cepat kembali ke domisili teman-teman atau mungkin di tempat orang tua ya. Pastinya juga tetap teman-teman harus beberapa bulan sekali atau berapa tahun harus tetap pulang ke rumah, karena biar bagaimanapun keluarga adalah tempat ternyaman bagi teman-teman. Namun di sini ada beberapa tips biar teman-teman juga merasa nyaman di perantauan. Jadi kalau nanti rasanya tidak nyaman kan juga di perantauan, mungkin teman-teman bisa terkena sakit atau mungkin banyak pikiran. Nah, ini ada beberapa tips dari saya. Langsung aja ya, biar tidak lama. Nah, untuk tips yang pertama, teman-teman tentunya harus bekerja secara maksimal ya. Jadi jangan memilih-milih pekerjaan. Kalau ada pekerjaan baru yang mungkin bukan bagian teman-teman, teman-teman bisa menghandlenya ya, kerjakan aja. Jadi kalau mungkin teman-teman lain atau pimpinan bahkan meminta tolong teman-teman untuk menyelesaikan tugasnya, ya teman-teman harus siap untuk menyelesaikan tugas yang lain di samping mempelajari tugas-tugas pokok teman-teman ya. Di sini korelasinya kalau sedang bekerja ya, berarti di bagian teman-teman itu harus teman-teman kuasai. Entah teman-teman harus membaca dari beberapa referensi ataupun bertanya kepada teman-teman yang sudah berpengalaman. Nah, untuk tips yang kedua adalah mengakrabkan diri dengan teman-teman lain ya. Kalau di lingkungan kantor ya berarti teman-teman harus mengakrabkan diri dengan teman-teman lain yang sudah berada di kantor tersebut sebelum teman-teman datang. Entah itu pimpinan, entah itu teman-teman sebaya, entah itu yang lebih tua, atau mungkin ada teman-teman seperti security, atau mungkin pangkatnya di bawah teman-teman. Nah, sebisa mungkin teman-teman harus mengakrabkan diri, karena ya kalau kita menunggu dari mereka yang mengakrabkan ke kita kan tidak mungkin, karena mereka sudah ada kumpul satu lain yang sudah saling kenal. Nah, kita kadang-kadang karena kita anak baru ya jarang untuk diajak ya. Kita semisal contoh simpelnya lah, semisal ada teman-teman lain yang kumpul, semisal lagi ngobrol atau mungkin ada teman-teman lain mau futsal atau apa, kita minta izin aja, Pak saya boleh izin gabung lah. Biasanya memang kita agak terpinggirkan karena omongan kita belum menyatu dengan teman-teman yang lain ya, tentunya karena kita belum berkenalan secara mendalam ya, atau mungkin teman-teman masih nggak enak mau bertanya atau mau menjawab. Nah, itu udah biasa, nantinya teman-teman akan terbiasa sendiri seiring berjalannya waktu. Nah, itu juga nanti semisal pulang kantor kita entah ngobrol apa aja, nah itu akan membunuh rasa bosan teman-teman yang jangan cuma di kamar nonton TV. Nah, itu tentunya akan merasa sangat bosan dan bingung mau ngapain. Nah, mendingan kita ngumpul cerita-cerita dengan yang lain, ataukah kita cuma menjadi pendengar. Kalau awal itu juga sangat berguna ya, nanti tinggal melanjutkan untuk pengakrabannya. Nah, untuk tips yang ketiga ini teman-teman bisa traveling atau jalan-jalan ke destinasi wisata yang ada di daerah teman-teman. Nah, kalau teman-teman semisal dapat tugas atau kerja di daerah lain yang teman-teman pun bahkan belum tahu itu daerahnya ada objek wisata atau enggak, teman-teman bisa mencari informasi lewat Google, YouTube, atau mungkin bahkan bisa tanya langsung kepada teman-teman yang udah ada di daerah atau asli daerah tersebut. Nah, nanti diagendakan kalau semisal libur, ajaklah satu atau dua teman yang pertama yang ya mungkin omongannya agak nyambung, atau mungkin satu daerah dengan teman-teman, satu kampung dengan teman-teman. Nah, itu bisa diajak ke, misal ya kita yang kedekat dulu lah, misal ajak ke pantai kalau pas libur. Nah, kalau itu habis itu kita camping atau ke tempat yang lainnya, atau bahkan mungkin nginep di rumah teman yang mungkin di dekatnya ada objek wisata yang tersembunyi. Nah, itu merupakan keuntungan sendiri ya jika teman-teman nantinya walaupun ditempatkan di daerah yang jauh, semisal teman-teman ditempatkan di daerah seperti saya dulu di Parigi. Nah, itu belum banyak orang yang tahu ya di Parigi itu ada apa aja, terus objek wisatanya bagaimana. Nah, teman-teman bisa mengeksplor dengan memanfaatkan koneksi teman-teman
dengan masyarakat di situ ya. Nanti bisa teman-teman punya kenalan nelayan, bisa pergi traveling gratis lah, kita tinggal ikut mancing. Saya pernah juga begitu. Nah, itu untuk tips yang ketiga. Nah, untuk yang keempat itu teman-teman bisa melanjutkan studinya. Nah, bisa teman-teman kalau ya lulusan SMA bisa melanjutkan ke sarjana kalau di daerah teman-teman ada ada tempat kuliahnya. Kalau semisal saya dulu di Parigi itu cuma satu sekolah tinggi ilmu hukum dan tidak ada universitas, jadi saya terpaksa ke daerah Palu yang tempuhnya ya 2 jam dari Parigi. Namun ya itu perjuangan lah, nanti akan ada cerita tersendiri. Nah, itu teman-teman bisa memanfaatkan kuliah teman-teman untuk membunuh rasa bosan, karena tentunya setelah bekerja teman-teman masih ada kuliah dan mungkin ada tugas dan mungkin ada juga kerja kelompok dengan teman-teman yang lain, terus ada juga kenalan teman-teman yang lain, kenalan dengan hal baru. Nah, untuk yang kelima ini teman-teman bisa menyalurkan hobi teman-teman ya. Misal kalau ya dari domisili teman-teman suka futsal atau suka bulu tangkis ya, teman-teman bisa mencari informasi dari rekan-rekan kantor yang sudah di situ duluan. Nah, itu bisa mencari informasi apakah ada komunitas bulu tangkis di sini, apakah ada komunitas futsal di sini. Nah, teman-teman bisa ikut menyalurkan hobi ya, walaupun mungkin tidak ada temennya yang lain, ajaklah teman satu kantor, misal bulu tangkis ya, mulai dari satu, pasti nanti teman-teman yang lainnya akan mengikuti hobi kalian ini. Nah, terus untuk yang ketujuh ini teman-teman bisa mengikuti sebuah komunitas ya. Jadi di daerah teman-teman itu kalau teman-teman bosan dengan rutinitas kantor, kuliah atau mungkin traveling, teman-teman bisa mengikuti komunitas ya, entah itu komunitas bola, komunitas motor, atau komunitas sosial lainnya yang bermanfaat. Itu malah lebih bagus. Kalau saya dulu pernah mengikuti komunitas ya, nanti komunitas supporter bola lah dulu. Kalau saya kan suka Liverpool, nah saya ikut Big Reds Palu karena adanya dulu itu masih di Palu, kalau di Parigi belum ada. Nah, saya ikut di situ. Tidak hanya kegiatan nonton bola aja, tapi mereka juga ada kegiatan sosial, entah itu buka bareng. Nah, nanti akan saya jelaskan untuk komunitas ini lebih lanjut. Terus bisa juga teman-teman mengikuti kegiatan sosial seperti 1000 guru. Itu biasanya kalau weekend kadang-kadang ada kegiatan yang dilakukan. Nah, itu teman-teman bisa mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut. Nah, untuk yang ketujuh, teman-teman bisa memulai usaha untuk mencari penghasilan lain ya. Tentunya yang ketujuh ini ada 2 manfaat. Yang pertama ya tentunya membunuh rasa bosan, yang kedua menambah penghasilan teman-teman. Nah, tentunya apa usaha yang ada di daerah itu maksudnya belum ada. Misal teman-teman mau jualan batik ya, kalau teman-teman dari Jawa mau jualan batik semisal di Sulawesi, itu bisa juga, karena saya dulu pernah sempat juga jualan. Nah, itu walaupun mungkin karena saya orangnya bosanan, jadi ya udah jualan sekali 2 kali udah, nah dilanjut lagi. Nah, teman-teman bisa juga mungkin membantu teman yang lain ya, misal teman yang lain ternyata dia buka warung. Nah, teman-teman bisa join atau bisa jadi ya iseng aja, semisal pulang kantor nengok-nengok bantuin. Nah, jangan malu lah, karena kita di perantauan ya, kalau kesibukannya ada terus menghasilkan uang, kenapa enggak? Nanti pulang-pulang kita bawa uang banyak, terus nanti bisa usaha yang lainnya, kan itu juga merupakan awal ya. Jadi tidak harus kita langsung dari atas kita mulai usaha, kita bisa cari ilmu dari hal tersebut. Terus bisa jadi mungkin teman-teman bisa jadi YouTuber. Nah, kan teman-teman sudah punya pengalaman jadi seorang CPNS. Nah, sharing aja pengalaman teman-teman seperti saya ini. Mungkin teman-teman lebih baik nantinya akan lebih cepat untuk berpenghasilan di YouTube, karena ya pengalaman teman-teman kan tentunya pengalaman baru. Kalau saya kan pengalaman lama ya, yang sesuai dengan sesuai dengan potensi teman-teman lah. Bisa juga teman-teman membuat video-video mengenai daerah tersebut, traveling atau menerangkan yang lainnya. Nah, itu teman-teman bisa menggali potensi teman-teman dengan cara ya coba searching di YouTube lah, apa yang di YouTube belum banyak tapi teman-teman bisa lakukan ya. Minimal yang simple-simple, yang kayak ngobrol beginilah, kita ngobrol bareng begini kan sebenarnya hal simple dan tanpa memerlukan editing yang banyak, tetapi insya Allah bisa menghasilkan ya, walaupun tidak banyak, tetapi itu fungsinya bisa membunuh rasa bosan teman-teman. Ketika saya ini, kalau ini kayak di kos gini kan, kalau cuma tidur juga bosan, makanya saya berinisiatif untuk menyalurkan hobi saya yang dari dulu emang suka bercerita ya, walaupun ceritanya ngalor ngidul tidak jelas. Mungkin bagi teman-teman ada yang sedikit bermanfaat ya, alhamdulillah. Nah, itu untuk tips dari saya untuk membunuh kejenuhan di perantauan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman.
Pokoknya jangan mikir kalau teman-teman di perantauan itu cuma sendiri, karena biasanya kalau kebanyakan di perantauan itu memang banyak perantauan lainnya yang akan senasib dengan teman-teman, dan tentunya teman-teman bisa berkumpul setiap saat dengan mereka. Cukup sekian, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.